Ini ada sikut-sikutannya nggak? Nggak pacul-paculan kalau ini. Halo Sobat Jatim News, bertemu lagi dengan saya Muhammad Solihuddin di podcast On The Spot Mata 4. Kali ini saya berada di Ponorogo, ya, tepatnya di Desa Ngandel, Dukuh Ngandel, Desa Cepoko, Kecamatan Ngerayun. Ya. Nah, pada hari ini kebetulan ada acara panen raya. Panen raya dari sebuah produk pertanian yang sangat-sangat bisa dibilang ini luar biasa. Jadi produknya ini adalah kacang bintang. Ya. Saca inci. Saca inci apa Ya, saca inci? Saca inci. Saca inci ya. Ya. Nah, sekarang saya berada di lokasi ini bersama Bang Novan Hasbi Amrullah. Bang Novan Hasbi Amrullah ini adalah direktur utama, ya, Bang? Direktur CV lah. Direktur Ya. CV ya. Atau yang membawa tanaman ini ke Ponorogo. Nama CV-nya apa? CV Bintang Cahya Buana. CV Bintang Cahya Buana. Nah, ini mau saya tanyakan ini, Bang. Panen raya kacang bintang ini ya. Ya. Nah, ini adalah panen raya yang keberapa? Baru pertama kali. Baru panen pertama. perdana dan panen raya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kacang bintang, nah, mungkin mau diceritakan Pak Wi, tangannya Iya, bocor, iya, Pak Wi. iya, siap. apa sih kacang bintang ini ya? Oh, yang iya. paling tidak kan pemirsa jatimnews.id yang ada di rumah ini bisa tahu apa sih sebenarnya kacang bintang. Ya, sekilas tentang tanaman kacang saca inci atau kita kenal dengan kacang bintang, itu sebetulnya habitatnya itu dari Amazon, hutan tropis ya. Makanya saya itu punya angan-angan dan bagaimana cara membuat para petani yang ada di khususnya Ponorogo dan Jawa Timur, karena kemarin-kemarin ya petani itu jadi korban ya. Dengan ini kami itu berasumsi, kami berharap bagaimana cara membuat petani ini maksudnya sukses gitu. Ya, maksudnya sukses di bidang perekonomian. Makanya dengan kita enam orang itu kita dari awal sejarahnya itu ya sulit, kita mencari petani sulit. Terus kita ke sana kemari sudah 1,5 tahun lah, 1,5 tahun dari perjalanan ini. Nah, habis ini terus kita menghasilkan panen perdana dan bisa mendatangkan para tamu-tamu dari Jakarta seperti Bang Noel dan Pak Kunto selaku pembina UMKM nasional. Alhamdulillah para petani-petani yang ada di khususnya Dukuh Ngandel Desa Cepoko ini merasa bangga dan bahagia. Ya. Luar biasa. Ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa di sebelahnya Bang Novan ini ada Bang Noel. Ya. Nah, lengkapnya Immanuel Ebenezer. Betul, Bang ya? Ya. Nah, jadi Bang Noel ini adalah pembina UMKM. Di Ponorogo atau di nasional atau Jawa Timur. Nah, ini mungkin mau disampaikan. Ya, ini menarik sekali ya. Ada seorang anak muda bicara soal pertanian yang orang tidak pernah berpikir tentang pertanian. Apalagi saya hidup di perkotaan. Perkotaan itu harus soal apapun yang tidak terjangkau bicara tentang produk-produk kayak kacang bintang atau kacang inci ya. Saca inci ini kan sesuatu yang luar biasa yang harus disupport. Dalam arti ya kita siapin dong. Pasar sudah ada ya Mas ya. Sudah ada. Mas Novan, pasar sudah ada, semua sudah ada. Nah, tinggal negara harus benar-benar hadir dalam konteks meregulasi. Meregulasi itu bukan dalam konteks kayak dulu. Beliau tadi sampaikan misalnya, ini bicara tentang soal kesejahteraan petani. Gitu loh. Jangan cuma diambil diperas tulang tenaganya, petani atas apa. Kemudian kalau ada trennya bahasanya 5 tahunan, kalau ada
event pemilu baru datang ngomong tentang pertanian, ini kan bahaya. Ya. Nah hari ini kita nggak ngomong 5 tahunan. Betul, saya datang diundang dengan kawan-kawan karena kebetulan saya dipercaya untuk menjadi pembina UMKM kacang ici, dan saya terkagum sekali. Dan ini bisa menularkan ke petani-petani yang lain dengan modal lahan sebenarnya bisa tidak terlalu sulit. Dengan saya lihat hari ini di kebun kacang ici ini, saya banyak bertanya. Kebetulan saya harus belajar dengan Novan tentang cara menanam, formulasinya seperti apa. Tapi ini kan hebat, anak muda bicara pertanian, itu yang paling penting lah. Oke. Gitu loh. Nah, tadi gini Bang Noel, urusan UMKM, masalah UMKM itu kan menjadi sebuah topik yang memang bisa dikatakan layaklah untuk dikembangkan ya. Nah, jadi kan kita mungkin saya pribadi juga tahulah seorang Immanuel Ebenezer mau turun ke sawah ke lahan, turun gunung kayak gini. Nah, ini pasti ada harapan-harapan ke depan. Nah, apakah memang nantinya akan ada ya mungkin lembaga khusus atau institusi khusus yang benar-benar harapan ke depannya itu mengembangkan menaungi UMKM seperti katakanlah UMKM kacang bintang ini. Ya. Saya rasa penting karena ini kan sebetulnya bisa memberi kontribusi ke petani-petani lain. Ada yang namanya kacang ici. Kacang ici ini secara ekonomi juga bisa menambah masukan secara ekonomi di internal keluarganya. Jadi saran saya sih buat ya kawan-kawan yang lain, ya khususnya kawan-kawan yang selama ini meng-underestimate pertanian, ternyata ada pertanian bisa dijadikan bisnis dan itu sangat menguntungkan secara kalau bahasanya cuan lah, ada cuannya gitu loh. Ini hebat, jadi memang harus dikuatkan pertanian gini. Kita bicara tentang krisis berkali-kali, ada krisis 98, krisis kemarin, krisis terbesar adalah COVID, semua hancur. Yang hidup itu apa? UMKM. Garda terdepan yang mempertahankan ekonomi bangsa ini apa? UMKM. Pertahanan sosial yang paling bagus apa? UMKM. Kenapa konsepnya? Rakyat menolong rakyat kan? Siap. Gitu. Sepakat, setuju sekali Bang Noel. Nah, terkait dengan hasilnya ya. Nah, tadi kan Bang Noel juga sempat mengatakan bahwa ada cuan. Ya. Nah, kira-kira berapa sih keuntungan yang mungkin hari ini dihasilkan dari panen raya ini, Mas? Kalau kita bicara keuntungan, sebetulnya itu bukan di awalnya saja, tapi keuntungan ini kan mulai tanam awal sampai panen pertama itu nanti setiap bulan sekali, itu sampai 10 tahun bahkan lebih 15 tahun. Itu bisa panen setiap bulan. Panen setiap bulan. Dalam waktu 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun. Luar biasa. Dan tujuannya itu awalnya sebetulnya kan saya kesini itu nyambung silaturahmi sama penduduk sini. Tahulah jalannya gimana ya. Kalau orang itu pasti kapok Mas kalau kesini. Tapi saya itu berharap tolonglah di pemerintah yang di atas, tolonglah bantu kami yang ada di bawah. Bagaimana walaupun nanti kan kita mau memunculkan UMKM lewat ini, kita mandiri. Tolonglah kita dibantu atau dikawal atau mungkin ya namanya orang penduduk desa itu kan namanya wong lugu-lugu. Jadi ini enggak ini tapi ya sampai bisa lihat sendiri keadaannya orang gunung, orang kampung. Nah, yang menarik ini kan posisi kita sekarang ini ya, Sobat Jatimus, kita ini ada di daerah yang sangat tinggi, pegunungan ya. Kalau boleh tahu memang tanaman jenis kacang bintang ini ya, ini memang cocoknya di daerah tinggi atau gimana nih Bang Novan? Kalau yang bagus itu daerah kayak gini tinggi, tapi dia itu bisa hidup di semua lahan bisa, di persawahan juga bisa, tapi dengan sistem gulut. Ya. Gulut itu apa? Di gulut itu kayak dibuat gundukan-gundukan itu. Mungkin yang para petani sudah paham lah di model gulut. Jadi tidak kayak di persawahan itu. Ini tanaman ini suka air tapi tidak terlalu banyak. Yang penting cukup udah hidup.
kayak pari, nggak kayak jagung selalu dilepi ya, diairi banyak. Nah, terus untuk areal dari kebun yang dikelola PT mohon maaf tadi. Nah, sebetulnya gini, saya kan kerjasama dengan petani-petani yang di sini. Kita selaku CV itu bagaimana membantu kayak harga, kayak nanti panen itu stabil, ya, harga stabil. Ini milik petani seutuhnya ini. Kita cuma membantu nanti harga, ya nanti kita kan masih mulai berawal dari nol ya. Tapi harapan kami nanti kepada Bang Noel kita undang ke sini selaku nanti kita jadikan pembina UMKM kita. Nah, nanti tolonglah disampaikan ke bapak-bapak yang ada di atas. Siap Bang Noel? Oh iya dong, siap dong. Ini persoalan keberpihakan. Ini soal keberpihakan yang nggak boleh. Itu tadi pesan Mas Novan ini cukup menarik, mereka butuh perhatian. Ini bisa bukan soal kesejahteraan beliau pribadi, tapi ada kesejahteraan yang banyak petani. Atau selain petani, kesejahteraan buat bangsa ini juga. Siap. Oke, Sobat Jatim News, mungkin tambahan sedikit ya. Kalau Sumau ini nantinya ini akan dijual bebas di pasaran atau mungkin ada pengepulnya langsung untuk ekspor atau gimana? Untuk jual kita sudah kerjasama dengan PT. PT dengan ada perjanjian, Pak. Perjanjian dengan harga, yang penting kita harga stabil. Nggak kayak kemarin-kemarin petani selalu dibohongi, ya, dipermainkan. Ya kasihan lah petani itu, sudah makannya susah, untuk pendidikan juga anaknya susah, masa mau dipermainkan perkara pertanian gitu loh. Mohonlah jangan dipermainkan lah petani. Kalau saya dengar tuh pemerintah anak muda aja bicara tentang kesejahteraan. Maksudnya pemerintah sebagai pemilik kekuasaan juga harus bicara tentang melebihi dari Mas Novan ini. Jadi kalau mamanya ada pemirsa di rumah yang minat dengan produk dari CV Bintang Cahya Buana. Nah, itu akan mungkin bisa menghubungi dengan nomor 081 di bawah ini ya, 081 233 021611 atas nama saya sendiri Novan Hasbi Amrullah selaku ya dipercayakan direktur CV Bintang Cahya Buana. Ya mungkin yang Sobat Jatim News tahu ya, mungkin pernah buka-buka browsing ya, di googling di media sosial atau di website, pasti tidak asing dengan yang namanya Emmanuel Ebenezer. Nah ini saya mau korek sedikit sih, sedikit aja sih Bang. Nah, jadi Bang Noel ini kan pernah menjabat sebagai komisaris utama sebuah BUMN. Nah, kira-kira mau cerita nggak? Apakah memang kan informasi yang kita dapatkan BUMN yang Abang pegang itu, ya, itu kan mengalami pertumbuhan yang cukup bagus. Sayangnya sih berita yang berikutnya muncul adalah mungkin nuansanya politis ya Bang ya. Nah, mungkin bolehlah mungkin Abang ceritakan nanti sedikit. Nah, apakah itu jadi pertimbangan besar buat Bang Noel sehingga mau akhirnya terlibat lagi dengan mungkin membina usaha menengah kecil dan ini ya UMKM seperti ini, dan paling tidak memang pastinya harapan-harapan kedepannya kan mungkin bisa seperti yang Bang Noel lakukan di perusahaan BUMN tersebut. Mungkin mau cerita Pak? Oke gini, memang saya pernah menjadi komisaris dan komisaris utama di BUMN, kebetulan perusahaan ini bergerak di bidang trading, perdagangan khususnya pupuk, urea, NPK dan sebagainya. Perusahaan yang dari bangkrut dan rugi menjadi untung. Itu sebuah prestasi yang saya miliki. Sebetulnya saya nggak ngerti tentang pupuk, jujur saya nggak kenal soal pertanian. Saya aktivis jalanan, kemudian aktivis politik, dipercaya untuk, saya nggak ngerti entah dipercaya atau saya dijerumuskan, saya juga nggak ngerti. Kayak tipis-tipis sejarah itu. Antara saya di challenge atau apa, tapi karena itu semacam buat saya sebuah tantangan,
ya kita lakukan, dan hasilnya alhamdulillah perusahaan yang dulu rugi menjadi untung. Dulu kita lihat waktu pertama saya jadi komisaris, wajah karyawan itu seperti ya dari sorot mata kita lihat secara psikologis ya, orang ini sepertinya tidak punya semangat energi bekerja. Tapi pas saya masuk, saya punya komitmen, saya bilang ini harus untung dan untung alhamdulillah. Nah, kenapa saya juga mau hadir di sini? Sebetulnya lebih nyaman menjadi petani. Lebih enak tuh. Dan ya ini menjadi inspirasi. Mas Novan ini menjadi inspirasi saya, sosok anak muda bicara tentang pertanian. Bukan soal pertanian, tapi ada kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh bersama gitu loh. Bayangin ini gagasan, ide yang luar biasa gitu loh. Daripada saya jadi komisaris utama atau apa, ternyata lebih enak lihat Mas Novan ini bertani. Tapi tidak mudah loh Bang. Apa? Tidak mudah ini perjuangan ini, banyak liku-liku. Lah, liku-liku di BUMN bukan liku-liku, sikut-sikutan. Ini ada sikut-sikutannya nggak pacul-paculan kalau ini. Iya. Nggak buang Yakin energi. Bang Noel siap jadi petani nih? Loh, kok siap, memang kita kan bangsa petani. Siap. Gitu loh. Makanya gini, inilah momentumnya bangsa ini harus menghormati bagaimana begitu petani itu berharganya dan bernilainya di bangsa ini. Gitu loh. Harus ada sebuah apresiasi terhadap petani. Selama ini kan petani itu selalu diidentikan dengan masyarakat yang paling rendah. Cuman kalau ada acara 5 tahunan, ada padi datang, ada ini. Jadi hanya bicara buat pencitraan politik doang, dan itu nggak baik. Bangsa ini selalu menipu bangsanya sendiri, kayak gitulah. Nah, hal-hal kayak Bang Novan ini harus dikuatkan lagi dan ditularkan lagi ke siapapun. Berapa juta hektar tanah kita yang kosongnya bisa kita gunakan, dan negara harus peduli dong hal kayak begini. Tadi saya diskusi banyak di situ, banyak sekali persoalan-persoalan pertanian, bukan persoalan petani-petani yang sebetulnya kekurangan lahan, tapi kebutuhan produksinya tinggi, kebutuhan pasarnya sangat marketable, karena mereka bilang kita bukannya nggak mau bekerja, kami bekerja, tapi kebutuhan kuantiti yang dibutuhkan oleh market itu tidak terpenuhi. Gitu. Contohnya kacang bintang ini, kacang inci, ternyata pasar luar biasa kebutuhannya, kebutuhan pasarnya tinggi. Sampai tadi katanya 100 ton per hari mau diangkut tuh. Berarti ini apa? Untuk kebutuhan dalam negeri apa? Baru dalam, belum ekspor loh. Ini belum ekspor kan? Kebutuhan hanya nggak tahu dalam negeri cuma Jawa Timur kali. Gitu loh. Belum Indonesia ya, belum nasional. Kebutuhannya aja segitu aja masih kurang dengan lahan yang segini loh nih. Gitu. Artinya ini kan menjadi pasar yang menggiurkan. Strategi yang nantinya akan Bang Noel mungkin sampaikan ya ke UMKM yang nantinya mungkin akan Bang Noel dukung ya. Itu kira-kiranya kemana Bang? Apakah terkait dengan permodalan dari pemerintah atau mungkin membuka lahan-lahan baru di tempat yang lain? Apakah seperti itu? Modal dan lahan dan regulasi. Nggak bisa kalau cuma lahan dong, modal nggak dikasih percuma dong. Kalau dikasih modalnya tapi lahannya nggak ada, percuma juga. Nah, pertanian cuma ada 2 kebutuhannya, modal dan lahan, udah, sama pasar. Keseimbangan itu penting. 3 ini, petani itu nggak jauh dari 3 ini, market, pasar dan lahan, gitu loh. Karena mereka saling saling berkesinambungan lah, kayak begitulah. Itu nggak mungkin saling terkait lah. Punya pasar tapi nggak ada lahannya, punya lahan tapi nggak ada modalnya, percuma. Harus sama tuh, ada modal, ada lahan, ada pasar. Oke. Gitu. Dan itu nantinya ke depannya akan dikembangkan dengan DV yang sama atau mungkin akan ada usaha-usaha baru. Gini, bangsa ini butuh orang-orang anak muda yang kaya. Karena cita-cita bangsa ini kan mengkayakan bangsanya, bukan memiskinkan. Kalau seandainya saya nggak tahu lah, alam lah ya. Siapa tahu saya tertarik, saya mau juga ikut nih. Jujur saya mau ikut bertani aja enak. Apalagi sudah ada pasarnya. Sehari ini kan kebetulan dekat dengan ada beberapa kekuasaan. Ya bisa aja saya sinergiin. Kita bikin
kita tentukan harganya, kita lihat pasarnya, lantas kita lihat lahannya, lihat pertaniannya. Orang nggak terlalu susah kok, nggak terlalu banyak makan lahan nih. Jadi nggak kayak pohon-pohonan yang lain ya, tanaman-tanaman yang lain. Bukan tanaman yang lain juga tidak punya nilai. Gitu. Kalau Bang Novan sendiri, seumpama dijadikan yang pasti akan jadi pilot project kalau nantinya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah. Siap nggak nih Bang? Kalau saya siap, yang penting tujuan saya itu kan satu, yang penting kesejahteraan perekonomian masyarakat itu dibantu. Kita nggak mikir secara pribadi Bang. Dari awal saya itu jauh-jauh dari kota sampai ke gunung. Ini juga ada di Ngerayon ada 2 desa, Ngerayon ini Cepoko sama Bausan Kidul pojok barat sama Ngebel. Ada 3 lokasi ya? Ada 4 lokasi sebetulnya. Ada 4. Iya. Saya tuh niatnya satu, cuma untuk ya silaturahmi dan juga memberikan masukan kepada masyarakat di bawah itu yang cenderung ekonominya lemah. Ya kan? Kadang ya ngono-ngono kuwi lah, kadang ada bantuan tapi nggak tepat sasaran kan gitu. Makanya kita jangan tergantung pemberian ya, kita harus wajib mandiri, tapi harapan saya di sini, tolonglah pemerintah lihat kita, ya di bawah kita sudah semangat, kita sudah mandiri, kita nggak minta-minta, tolonglah dibantu atau mungkin permodalan, lahan. Kalau kita sudah punya pasar itu saling berkaitan seperti katanya dikatakan Bang Immanuel tadi. Ya cuman nanti ada apa ya namanya diawasi juga. Jadi ini jalan ndak, petani ini jalan ndak. Nah, gitu. Siap. Oke, pemirsa Jati News ya, obrolan di gunung ini dengan 2 narasumber yang luar biasa ini sangat-sangat menarik ya. Jadi harapan kita bersama bahwa negara harus hadir. Iya. Benar. Negara harus hadir membantu UMKM, membantu petani agar perekonomian mereka menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode yang lain.